Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian mau gak sih jadi desainer grafis seperti saya? Yuk kita simak video berikut. Kalian tahu gak sih desain grafis itu apa? Saya kasih tahu. Jadi, desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Lalu, keahlian yang dibutuhkan seorang desainer grafis apa saja ya? Untuk menjadi seorang desainer grafis yang handal dan profesional, perlu beberapa keahlian. Berikut ini beberapa keahlian yang wajib dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang desainer grafis. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu mencari inspirasi dan sesuatu yang baru. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Seorang desainer grafis harus terampil dalam berkomunikasi baik tulisan maupun lisan. Keterampilan komunikasi berguna manakala seorang desainer grafis bekerja dengan klien dalam hal mendengarkan instruksi, saran, bahkan kritikan. Dan yang ketiga, menguasai aplikasi desain. Sudah tentu, seorang desainer grafis harus menguasai aplikasi desain. Contoh aplikasi yang umum dikuasai adalah software Adobe, mulai dari Photoshop hingga Illustrator. Dengan menguasai aplikasi, pekerjaan mendesain akan terbantu dan klien pun akan senang dengan hasilnya. Dan yang keempat, kemampuan presentasi. Seorang desainer grafis juga dituntut untuk memiliki kemampuan presentasi yang baik. Maka dari itu, mereka butuh penjelasan mengenai bagaimana prosesnya sampai alasan kamu memilih font dalam desain yang dibuat. Dan yang kelima, manajemen waktu. Cara desainer grafis dalam mengelola waktu sangat dibutuhkan, apalagi saat mereka harus menangani lebih dari satu proyek. Manajemen waktu penting agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Dengan begitu, klien dan atasan akan menganggap kamu sebagai seorang yang profesional. Tak hanya tugas mendesain, tentunya seorang desainer grafis ada keuntungannya loh. Mari kita cari tahu keuntungan menjadi desainer grafis. Berikut adalah keuntungan menjadi desainer grafis. Yang pertama, dapat berekspresi secara artistik. Kamu dapat menuangkan ide-ide dan konsep kreatif yang divisualisasikan ke dalam sebuah media. Oleh karena itu, setiap hasil karya seorang desainer grafis tentu akan berbeda. Kedua, kesempatan kerja yang tidak terbatas. Pada era digital ini, hampir semua brand atau produk akan melakukan berbagai macam pemasaran, baik dalam bentuk online maupun dalam bentuk offline. Untuk menarik perhatian para konsumen, salah satu caranya adalah dengan mengkomunikasikan campaign tersebut melalui unsur visual. Yang ketiga, memilih lingkungan kerja yang fleksibel. Keuntungan selanjutnya untuk seorang yang bekerja di bidang desain grafis adalah adanya fleksibilitas di dalam memilih sebuah lingkungan kerja. Contohnya seperti freelancer designer. Menawarkan jasa desain grafis melalui internet bukan hal yang sulit. Keempat, menghemat budget. Jika sudah memiliki laptop, perangkat komputer atau software untuk mendesain, maka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar. Minimnya jumlah uang yang dapat dihabiskan tentu akan memberikan keuntungan di bidang finansial yang lebih besar. Seharian seorang desainer grafis ngapain aja sih? Yuk kita lihat. Keseharian seorang desainer grafis ngapain aja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan diubah ke bentuk visual. Kedua, membuat konsep dan rencana dari semua informasi dan materi yang diberikan oleh seorang klien. Ketiga, lakukan ilustrasi konsep dengan membuat draft kasar dari kopinya dan ilustrasinya. Keempat, menyelesaikan proyek serta melakukan koordinasi dengan pihak luas seperti percetakan, agensi, art service, dan lain sebagainya. 5. Melakukan kontribusi dengan tim untuk mencapai tujuan dari proyek yang akan dikerjakan tersebut. Keenam, bertemu dengan seorang art director atau klien.
Tujuannya untuk mengetahui lebih jauh mengenai proyek yang diberikan. Ketujuh, melakukan brainstorming bersama para klien. Kedelapan, memberikan masukan pada desain yang ingin dibuat sesuai dengan audiens atau target marketing yang ingin dijadikan target. Kesembilan, membuat ilustrasi atau gambar yang berfungsi untuk mengidentifikasi pesan dari suatu produk. 10. Memberikan bentuk grafis seperti logo, website, dan ilustrasi produk. Ke-11, memilih layout, gambar, warna, dan font. Ke-12, mempresentasikan hasil ilustrasi yang telah dibuat kepada art direction atau klien. 13. Melakukan revisi dari para klien. 14. Melakukan quality check pada ilustrasi sebelum dicetak dan dipublikasikan. Bekerjalah lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak mengkhianati hasil. Menjadi seorang desainer grafis tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Karena di setiap kesulitan tersimpan sebuah kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan saya berkomitmen akan lebih belajar lebih giat lagi dan berkonsentrasi.